Teman-teman, marilah kita bangkit berdiri. Pertolongan kita dalam ibadah ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Silakan duduk kembali. Untuk memulai ibadah ini, mari kita menyanyikan Layaklah Segala Bangsa. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa. Ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa. Sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa. Sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena sudah mengumpulkan kami di rumah kami masing-masing hari ini ya Tuhan. Kami akan menjalani persekutuan kami ya Tuhan. Berkatilah dari pertengahan, awal hingga akhirnya ya Tuhan, agar kami dapat menjalankan persekutuan ini dengan baik ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri sambil melanjutkan pujian kita. Hari ini kurasa bahagia.
Mari kita melanjutkan menyanyikan Terima Sukacita Surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Teman-teman dipersilakan duduk kembali.
Untuk menyiapkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Selamat pagi teman-teman remaja sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita tetap diberi kesempatan untuk kembali bersama beribadah. Sekalipun ini kita lakukan di rumah kita masing-masing. Percayalah bahwa Tuhan tetap dengan kasih setianya memberkati kita dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa mohon pertolongan Tuhan untuk pemberitaan firman-Nya pada pagi ini. Bapa di surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih. Di hari Sabat ini ya Tuhan, kami boleh kembali berkumpul bersama di rumah kami masing-masing untuk kami boleh berdoa, bersekutu, beribadah kepada Tuhan. Bahkan ya Tuhan, pada hari ini pun kami diberikan kesempatan kembali untuk mendengarkan akan sabda Tuhan. Tuhan, biar Engkau tolong setiap kami. Ketika kami ya Tuhan sudah duduk tenang
mendengarkan dan merindukan Tuhan berbicara bagi kami. Kami mohon Roh Kudus boleh memimpin dan menuntun kami kepada kebenaran-Mu. Tuhan juga tetap menolong dan menopang hamba-Mu ya Tuhan. Di dalam penyampaian firman Tuhan, mampukan dia untuk boleh menyampaikan dan dapat dimengerti oleh setiap kami. Tuhan berkatilah sekali lagi waktu pemberitaan firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema, yaitu berkarya bagi bangsa, yang terambil di dalam surat Nehemia, kitab Nehemia pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja. Karena aku kelihatan sedih yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja. Bertanyalah ia kepadaku, mengapa mukamu muram, walaupun engkau tidak sakit? Engkau tentu sedih hati. Lalu aku menjadi sangat takut. Jawabku kepada raja, hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hamba-Mu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Lalu bertanyalah raja kepadaku, sedang permaisuri duduk di sampingnya, berapa lama engkau dalam perjalanan, dan bilakah engkau kembali? Dan raja berkenan mengutus aku, sesudah aku menyebut suatu jangka waktu kepadanya. Berkatalah aku kepada raja, jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan aku lalu sampai aku tiba di Yehuda. Pula sepucuk surat bagi Asaf, pengawas taman raja, supaya dia memberikan kepadaku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang di benteng bait suci, untuk tembok kota dan untuk rumah yang akan kudiami. Dan raja mengabulkan permintaanku itu, karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Maka datanglah aku kepada bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat dan menyerahkan kepada mereka surat-surat raja. Dan raja menyuruh panglima-panglima perang dan orang-orang berkuda menyertai aku. Ketika Sanbalat, orang Horon, dan Tobiah, orang Amon pelayan itu, mendengar hal itu, mereka sangat kesal. Karena ada orang yang datang mengusahakan kesejahteraan orang Israel. Saudara, sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang membaca dan bahkan merenungkan kebenaran firman Tuhan, dengan pertolongan daripada Roh Tuhan, mengaplikasikan kebenaran ini dalam hidup kita sehari-hari. Saudara, di dalam sebuah kisah ada seorang anak yang kecil yang bernama Mai. Mai adalah seorang anak kecil yang sederhana, bahkan penampilannya pun biasa. Mungkin di antara anak-anak yang pada waktu itu dia termasuk anak yang berpakaian lusuh sekali. Dia datang ke sekolah minggu karena ada satu sekolah minggu yang berdekatan dengan rumah di mana dia tinggal. Melihat banyak anak-anak hadir di sana, dia begitu rindu, dia juga ingin ikut di dalam sekolah minggu itu. Tetapi apa yang terjadi? Dia ditolak pada saat dia mau masuk ke dalam ruangan sekolah minggu itu. Dengan alasan apa?
ruangan tidak cukup, sudah penuh. Mai akhirnya keluar, di luar dia menangis di depan gereja. Kebetulan saudara pada saat itu ada pendeta yang ternyata adalah gembala di gereja tersebut. Beliau menanyakan, mengapa Mai menangis? Lalu Mai menjawab, saya tidak bisa ke sekolah minggu karena tidak cukup tempat duduk buat saya. Melihat penampilan Mai, sang pendeta mengerti dan bisa menduga sebabnya Mai tidak disambut masuk ke sekolah minggu. Lalu Mai dituntun masuk ke ruangan sekolah minggu oleh sang gembala ini. Dan sang gembala ini pun, pendeta ini pun mencarikan tempat duduk untuk Mai. Ternyata Mai ini anak yang termasuk usianya tidak panjang di dalam kehidupan yang dia jalani. 2 tahun kemudian Mai ini meninggal dunia. Setelah pemakaman daripada Mai, mamanya itu mencari gembala gereja di mana Mai sempat datang ke sekolah minggu. Yang tidak jauh dari rumahnya itu. Apa yang mamanya bawa pada saat itu saudara? Ternyata mama ini ingin menyerahkan sebuah dompet yang sangat jelek dan lusuh sekali. Seperti keadaan mereka lah kira-kira begitu. Gambaran seorang keluarga yang miskin, yang terbatas. Ternyata waktu dompet itu diserahkan kepada gembala, Pak Gembala atau sang pendeta. Di dalamnya itu hanya uang sejumlah 57 sen. Tetapi saudara, yang mengharukan, di dalamnya itu ada sebuah catatan yang berbunyi demikian. Uang ini untuk membantu pembangunan gereja kecil. Agar gereja tersebut bisa diperluas. Sehingga lebih banyak anak bisa menghadiri sekolah minggu. Saudara, satu pernyataan yang begitu indah. Yang lahir dari tulisan dari seorang anak yang kecil ini. Rupanya saudara, sejak peristiwa Mai sempat ditolak untuk masuk ke sekolah minggu. Sejak itu dia menabung untuk pembangunan gereja. Melalui persembahan yang diberikan yang jumlahnya sedikit, bahkan mungkin sangat sedikit itu. Sang gembala, pendeta itu menyaksikan kisah ini kepada sebanyak mungkin orang, termasuk juga jemaat yang dilayaninya. Setelah itu saudara, ternyata banyak menggerakkan orang. Akhirnya terkumpullah dana sejumlah $250,000 pada saat itu. Berawal dari 57 sen. Kini di Philadelphia telah berdiri gereja baptis. Sebuah gereja dengan kapasitas duduk untuk 3.300. Bahkan dengan semua perkembangan yang ada. Mereka bertekad memastikan jangan sampai ada satu anak atau satu jemaat pun yang tidak mendapatkan tempat duduk. Yang mau datang beribadah pada saat itu. Saudara, melalui kisah ini kita belajar satu kehidupan dari Mai. Mai memang masih kecil. Kalau kita mau bilang belum mengerti apa-apalah. Apalagi sampai urusan untuk menyisihkan uang untuk pembangunan gereja yang pernah dia datangi. Yaitu sekolah minggunya. Tetapi saudara, kasih karunia Tuhanlah yang membuat dia. Mai yang masih kecil ini ada satu kepekaan akan keberadaan rumah Tuhan. Dengan melihat kepada dirinya yang mau duduk aja di gereja gak ada tempat. Makanya dengan kepolosan pemikirannya, dia ingin supaya gereja nanti menjadi besar. Dia mulai menyisihkan uangnya juga yang sangat kecil untuk gerejanya. Tidak disangka, baru ngumpulin 57 sen. Dia sudah pulang ke rumah Bapa di sorga.
Tetapi justru Tuhan pakai 57 sen ini menggerakkan banyak orang dan menjadi 250.000 US dollar. Saudara, demikian juga dengan Nehemia. Kalau kita perhatikan kehidupan daripada Nehemia, kepekaan Nehemia terhadap kehidupan orang-orang sebangsanya masih menjadi bagian di dalam kehidupan dia. Terlebih ketika Nehemia mendengar kabar bahwa bangsanya itu orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan. Bahkan juga tentang Yerusalem. Ternyata mereka ada di dalam kesukaran besar dan bahkan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Saudara, kepekaannya ini membuat Nehemia tidak tinggal diam. Timbul di dalam hatinya untuk melakukan sesuatu bagi bangsanya. Apa saudara yang Nehemia lakukan? Yang pertama saudara, dia berdoa bagi bangsanya. Di dalam pasal yang pertama ayat yang kelima, firman Tuhan berkata, kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Ayat yang ke-6. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan kehadiratmu siang dan malam bagi orang Israel. Hamba-hambamu itu dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu, juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Saudara, inilah tindakan daripada Nehemia yang pertama-tama ia lakukan ketika mendengar berita kesulitan daripada bangsanya itu. Dia menangis, dia berkabung, dia berpuasa, dan juga dia berdoa. Bahkan saudara di dalam ayat yang ke-11 dia katakan, ya Tuhan berilah telinga kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu. Dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minuman raja. Saudara, kalau kita melihat kehidupan Nehemia setelah jauh dari keluarga dan bangsanya, posisinya adalah sebagai seorang kepercayaan Raja Persia. Ia sebagai juru minuman raja pada saat itu. Di tengah keberhasilan Nehemia, ternyata Nehemia adalah seorang pribadi yang tetap dekat dengan Tuhan dan bahkan memiliki relasi yang intim dengan Tuhan. Saudara, kalau kita melihat tempat di mana Nehemia berada, yaitu di Persia, suatu negara yang tidak mengenal Allah, maka besar kemungkinan saudara bagi Nehemia untuk terpengaruh kehidupan di mana dia berada. Apalagi dia sudah menjadi orang kepercayaan Raja Persia pada saat itu. Tetapi saudara, situasi seperti ini tidak membuat dia berpaling dari kepercayaannya kepada Allah. Bahkan saudara, kondisi kehidupan orang Persia dikatakan pada saat itu justru menambah perjuangan Nehemia, dikatakan untuk terus hidup di dalam relasi dengan Allah. Dia terus menjaga kedekatan dia, kehidupannya dengan Allah. Ini jelas terlihat saudara, ketika dia mendapat kabar tentang kesulitan yang terjadi atas bangsanya. Dikatakan apa? Dia langsung berdoa. Ayat yang keempat firman-Nya berkata, ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit.
Bahkan saudara, ketika Nehemia juga diperhadapkan untuk mendapatkan kesempatan untuk ke Yehuda, saudara. Kota pekuburan nenek moyangnya, untuk membangun kotanya kembali. Dia berkata kepada Raja Artasasta, apa saudara, di dalam ayat yang keempat pasal 2. Jadi apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Dia katakan bahwa ia berdoa kepada Allah semesta langit, saudara. Saudara, bagaimana dengan kita? Ketika kita tahu situasi kondisi negara kita saat ini, di dalam keadaan yang sulit. Sudah berbulan-bulan saudara, negara kita ini mengalami situasi pandemi. Dengan COVID-19 yang terjadi, yang boleh dikatakan sangat menggoncangkan kehidupan ekonomi daripada negara kita. Bahkan juga mungkin kehidupan ekonomi dari orang tua di tengah kehidupan keluarga kita. Bahkan juga saudara, di tengah usaha daripada orang tua kita yang saat ini mungkin mengalami kegoncangan yang luar biasa akibat COVID-19 ini. Saudara, adakah kepekaan kita sebagai anak Tuhan, sebagai remaja-remaja Kristen yang sudah dipanggil oleh Tuhan menjadi bagian daripada kerajaannya, gerejanya, bahkan saudara di tengah kehidupan kita dipercayakan untuk terus ada di dalam kepekaan akan situasi ini. Saudara, adakah kepekaan kita membuat kita terlibat di dalamnya? Yaitu dengan apa saudara? Terus berdoa bagi situasi bangsa dan negara kita Indonesia ini. Saudara, berdoa bagi keadaan keluarga kita masing-masing yang mungkin sedang mengalami goncangan di dalam kehidupan ekonomi. Kita berdoa supaya kehidupan iman di dalam keluarga kita tidak semakin digoncangkan, tetapi semakin hidup dekat dengan Tuhan dan terus bersandar kepada Tuhan. Saudara, doa yang dipanjatkan oleh Nehemia yang tadi kita baca di dalam ayat yang ke-11 pasal yang pertama. Saudara, sebetulnya doa ini merupakan satu doa, bukan hanya 1-2 kali dipanjatkan oleh Nehemia, tetapi adalah satu doa yang terus menerus dia panjatkan di hadapan Tuhan. Saudara, inilah juga yang harus menjadi bagian dalam hidup kita. Marilah di tengah situasi yang sulit ini, kita juga mengalami satu kegerakan. Kepekaan kita saudara dekat dengan Tuhan membuat kita mau terus berdoa bagi bangsa dan negara kita. Yang kedua saudara, kepekaan yang membuat Nehemia tidak tinggal diam. Dan bahkan ingin melakukan sesuatu bagi bangsanya. Yaitu yang kedua, dia menggunakan kesempatan bagi bangsanya. Saudara, Nehemia pertama kali mendengar berita yang menyedihkan tentang Yerusalem dan orang-orang sebangsanya. Dikatakan dia menangis, dia berkabung, dia berdoa dan bahkan dia berpuasa. Saudara, di dalam pergumulan dan keprihatinannya akan nasib bangsanya, Nehemia ingin melakukan sesuatu untuk menolong saudara-saudaranya. Dia ingin melakukan sesuatu untuk memperbaiki nasib daripada bangsanya. Tetapi bagaimana caranya saudara? Nehemia sadar bahwa satu-satunya peluang pertolongan yang bisa dia miliki saat itu untuk menolong bangsanya adalah yaitu melalui Raja Artasasta. Di dalam pasal yang pertama saudara, ayat yang ke-11 dia katakan apa? Ya Tuhan, berilah telinga-telinga kepada doa hamba-Mu ini. Dan kepada doa hamba-hamba-Mu yang rela takut akan nama-Mu. Dan biarlah hamba-Mu ini berhasil hari ini mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minuman raja. Belas kasihan dari orang ini adalah siapa saudara? Yaitu mendapatkan belas kasihan dari Raja Artasasta. Saudara, dari ayat yang pertama kita dapat melihat bahwa akhirnya kesempatan bertugas itu pun tiba pada bulan Nisan.
di mana Nehemia mendapatkan kesempatan untuk melayani dalam sebuah pesta yang diadakan oleh raja. Saudara, dari bulan Kislu, saat Nehemia pertama kali mendengar berita tentang Yerusalem, di dalam pasal yang pertama ayat yang pertama, sampai bulan Nisan, yaitu saat dia mendapat kesempatan melayani raja di dalam pasal yang kedua ayat yang pertama. Saudara, kalau kita perhatikan, di dalam waktu-waktu ini ada selang waktu sekitar 4 bulan. Dari pasal pertama ayat yang keempat, kita tahu bahwa saat itu Nehemia telah melakukan doa dan puasa. Tetapi apakah hanya sekedar doa yang dilakukan oleh Nehemia? Jika kita teliti dengan cermat, jawaban-jawaban yang diberikan oleh Nehemia pada saat dia menjawab pertanyaan-pertanyaan raja di dalam ayat yang kelima hingga yang ke-8, saudara. Maka kita akan mendapat kesan bahwa jawaban-jawaban itu begitu terencana, begitu terarah, bahkan terkesan mendetail. Nehemia, saudara, telah meminta surat-surat pengantar untuk bupati-bupati sepanjang wilayah yang akan dilalui dalam perjalanan ke Yehuda. Dia juga meminta surat untuk Asaf, yaitu pengawas taman raja, guna mendapatkan kayu yang akan digunakan untuk pembangunan. Dia mengetahui dengan jelas, saudara, bagian-bagian mana yang perlu diperbaiki dan bahkan dibangun. Pintu gerbang bait suci, tembok kota, dan rumah bagi dirinya sendiri. Kemungkinan besar, saudara, ini bukan suatu ide atau pemikiran yang tiba-tiba muncul dalam pikiran Nehemia. Melainkan dia telah memikirkan, bahkan dia juga telah memformulasikan secara masak hal-hal yang dibutuhkan sehubungan dengan rencana pembangunan Yerusalem ini. Ini berarti apa, saudara? Bahwa Nehemia telah memanfaatkan dengan baik, dengan sangat baik, masa-masa duka cita dan doa waktu penantian selama 4 bulan sebelum kesempatan itu tiba. Sehingga apa, saudara? Ketika kesempatan emas itu datang, ketika kesempatan emas itu tiba, kesempatan itu tidak dilewatkan oleh Nehemia begitu saja. Tetapi Nehemia dapat memberikan jawaban yang memuaskan bagi raja. Dan kita lihat, saudara, bahwa raja mengabulkan permintaan Nehemia. Saudara, kalau kita perhatikan semuanya ini, di dalam Nehemia pasal yang kedua ayat yang ke-8, saya akan bacakan bagi kita di pasal yang ke-8 di bagian bawah. Dan raja mengabulkan permintaanku itu karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Dan raja mengabulkan permintaanku itu karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Saudara, kita lihat di dalam setiap pergumulan daripada Nehemia, ketika dia ingin melakukan sesuatu bagi bangsanya, menggunakan kesempatan untuk berbuat sesuatu bagi bangsanya. Saudara, di dalam semuanya itu Allah ada bersama dengan Nehemia. Dan bahkan dikatakan Allah yang murah melindungi aku. Jadi Allah berperan, saudara, luar biasa di balik doa-doa yang dipanjatkan oleh Nehemia. Di balik kerinduan hati daripada Nehemia ingin melakukan sesuatu bagi bangsanya. Saudara, kita melihat seorang yang selalu memiliki relasi yang intim dengan Allah. Bukan hanya menjadikan hidup doa yang terus nyata ada dalam kehidupannya. Tetapi dikatakan Allah pun menganugerahkan kesempatan yang berharga bagi orang seperti demikian ini untuk membangun kembali keberadaan bangsanya. Saudara, bagaimanakah dengan kita? Kita berada di negara kita Indonesia. Di negara yang saat ini sedang mengalami pergumulan yang begitu berat. Menghadapi
COVID-19 yang semakin hari saudara bukan dikatakan semakin melegakan setiap kita. Tetapi mungkin menakutkan kita, memberikan kegentaran bagi kita. Tapi saudara diingatkan kepada kita, janganlah terus berhenti berdoa bagi negeri kita Indonesia ini. Mungkin kita katakan, Bu Lisa, penginjil Lisa, saya sudah terus berdoa. Saya bahkan terus berdoa dan berdoa bagi negeri kita. Tetapi saudara, satu hal yang menjadi pertanyaan. Sudahkah saudara kita menggunakan kesempatan bagi negeri kita Indonesia? Apa yang sudah kita lakukan? Saudara, bagian apa yang menjadi bagian kita sudah kita kerjakan di tengah situasi yang sulit ini di negara kita Indonesia? Banyak orang di tengah kehidupan kita yang mengalami kekurangan. Banyak orang yang mengalami penderitaan. Saudara, adakah kita mau melihat dan terlibat di dalam segala kebutuhan mereka? Mungkin apa yang kita ada ini sedikit nilainya. Tetapi saudara, percayalah, dari yang sedikit ini, ketika kita kumpulkan dengan setia, saudara, kita berikan kepada gereja kita. Biar gereja kita yang juga berperan, berbagian kepada orang-orang yang ada di sekitar lingkungan di mana gereja kita ada. Bahkan juga dikenal kehidupan umat Tuhan yang ada di dalam gereja kita. Saudara, kita bersyukur beberapa waktu ini Tuhan boleh mempercayakan gereja kita, GKA Agape ini, boleh berbagi kepada beberapa panti asuhan, bahkan juga kepada rumah sakit, dan juga bahkan saudara kepada warga di sekitar Margorejo di tempat ini. Dan bahkan hari Sabtu kemarin pun kita sudah berbagian kembali bagi warga di Margorejo ini yang mengalami penderitaan karena akibat virus corona ini. Mereka harus kehilangan pekerjaan mereka. Mereka harus kehilangan penghasilan mereka. Bahkan mereka juga harus mengalami kekurangan. Tetapi dengan gereja kita yang boleh berbagian memberikan, mungkin tidak bisa memenuhi secara utuh kehidupan mereka, keberadaan kehidupan mereka. Tetapi biarlah kasih yang bisa ditunjukkan ini sungguh boleh berarti bagi mereka semua. Saudara, marilah kita memakai kesempatan ini. Kita menggunakan kesempatan ini. Mungkin kita mengatakan uang kita sedikit, uang kita kecil, tidak apa. Seperti Mai yang tadi saya ceritakan di awal daripada pemberitaan firman ini. Hanya 57 sen. Tetapi melalui 57 sen bisa menggerakkan banyak orang untuk berbagi di dalamnya. Sehingga menjadi gereja yang besar di Philadelphia, yaitu gereja baptis yang mana boleh menampung 3.300 orang untuk boleh beribadah. Saudara, saya percaya uang kecil kita saat ini pun akan berarti bagi bangsa kita di negara kita Indonesia ini. Mari kiranya kita boleh digerakkan hati kita. Kepekaan kita bukan hanya terus kita berdoa, tetapi ada satu tindakan, kita mau menggunakan kesempatan untuk berbagi bagi bangsa kita Indonesia ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih, kami boleh ya Tuhan sekali lagi mendengarkan sabda-Mu. Kami boleh melihat bagaimana ya Tuhan Nehemia dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa bagi bangsanya. Nehemia adalah seorang yang takut akan Tuhan, yang selalu menjalani satu hidupan yang intim dengan Tuhan. Bahkan ya Tuhan, di dalam kehidupan dia dekat dengan Tuhan, melahirkan satu kerinduan, yaitu kepekaan dalam kehidupannya untuk berbuat sesuatu bagi bangsanya. Di tengah bangsanya mengalami kesulitan, di tengah bangsanya Tuhan mengalami penderitaan. Disitulah Nehemia boleh berdoa
bagi mereka. Bahkan ya Tuhan tidak hanya Nehemia berdoa, tetapi Nehemia pun ya Tuhan memakai kesempatan berbuat sesuatu bagi bangsanya. Tuhan, kami rindu di tengah negara kami Indonesia saat ini mengalami kesulitan. Akibat ya Tuhan pandemi ini, virus ya Tuhan COVID-19 ini menimpa negeri kami Indonesia. Bahkan juga ya Tuhan seluruh negara di muka bumi ini. Tuhan, kami berdoa, biar Engkau tolong kami Tuhan. Biar kami boleh senantiasa memakai waktu kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Senantiasa berdoa bagi bangsa kami, negara kami Indonesia. Bahkan bagi ya Tuhan dunia pada umumnya ini. Tuhan, biar Engkau juga tolong kami Tuhan. Supaya kami di masa muda kami, dengan keberadaan kami yang mungkin ya Tuhan tidak ada apa-apanya, belum ada apa-apanya. Tetapi Tuhan, pakailah kami. Kami ingin menjadi berkat, menggunakan kesempatan ini ya Tuhan untuk berbagi bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Biar ya Tuhan kami boleh berperan dan memberikan sesuatu bagi negeri kami Indonesia ini. Tuhan, mampukan kami, Tuhan berkati kami. Terima kasih Tuhan. Suara hamba-Mu sudah berhenti ya Tuhan. Tapi kami percaya suara Roh Tuhan akan terus berbicara bagi setiap kami. Sehingga anak-anak remaja, kami sekalian ya Tuhan, boleh terus digerakkan berbuat sesuatu yang memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Untuk meresponi firman Tuhan, mari kita menyanyikan bagaikan bejana sekali lagi. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku. Memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu Yesus,
jalanku, memuliakan nama-Mu. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Secara khusus seminggu lamanya Tuhan sudah menolong kami dalam segala hal yang sudah kami lakukan. Kami mau berdoa menyerahkan untuk persekutuan remaja yang akan diadakan hari Jumat besok tanggal 11, kiranya Tuhan yang menolong supaya setiap kami anak-anak remaja memiliki kerinduan yang sama untuk datang kepada Tuhan, untuk bersekutu, memuji Engkau dan juga mendengarkan firman Tuhan. Berkati juga mereka yang terlibat dalam pelayanan supaya Tuhan sendiri yang menolong dan juga memperlengkapi. Kami juga berdoa untuk teman-teman pengurus, kiranya Tuhan juga terus menolong mereka. Tuhan berikan kepada mereka semangat dalam melayani Tuhan, gairah dalam melayani Tuhan, serta sukacita, sehingga setiap tanggung jawab yang dipercayakan kepada mereka, mereka juga boleh mengerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan sukacita. Kami juga berdoa untuk pemerintahan kami, mohon belas kasihan Tuhan, agar memberikan hikmat kepada mereka dan juga hati yang takut akan Tuhan dalam menjalankan pemerintahan, sehingga ketika mereka melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada mereka, mereka tidak mengerjakan untuk kepentingan pribadi tetapi untuk kesejahteraan masyarakat bersama. Terima kasih Bapak, kalau pada pagi hari ini juga kami diberikan kesempatan untuk memberi persembahan. Kiranya Engkau juga memberkati persembahan ini agar dapat dipakai bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Doksologi, teman-teman dipersilakan bangkit berdiri. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan ingatlah akan firman Tuhan, terima berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.